Halo, perkenalkan saya Erikson dari Elite Pro. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu KPR dan bagaimana syarat-syarat untuk kita bisa tembus KPR. Kenapa sih kita mesti ngerti tentang KPR? Nah, jadi itu KPR itu merupakan salah satu fitur pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada konsumen supaya kita bisa memiliki suatu properti, yaitu bisa berupa rumah atau apartemen. Nah, KPR itu singkatan dari kredit pemilikan rumah. Nah, bisa juga digunakan untuk beli apartemen, rumah, ruko, dan lain-lain. Nah, biasanya syarat-syarat untuk KPR itu apa sih? Yaitu usianya minimal 21 tahun sampai maksimal 55 tahun untuk karyawan dan 65 tahun untuk wira swasta. Ya. Nah, syarat-syarat dokumen untuk orang-orang mengajukan KPR apa aja sih? Yang pertama kalian harus jelas dulu bahwa dia itu merupakan WNI, ya yang pertama. Terus kalau untuk karyawan, ya syarat-syaratnya itu KTP, NPWP, dan bagi mereka yang sudah menikah ya berarti KTP suami istri. Terus juga selain KTP suami istri, KK, surat nikah, dan berpenghasilan tetap serta sudah bekerja minimal 2 tahun. Dan kalau karyawan itu di make sure bahwa dia adalah karyawan tetap. Selain itu yang diperlukan adalah fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir, surat keterangan kerja, dan slip gaji. Kalau untuk wira swasta maksimal itu kan pengajuan sampai dengan umur 65 tahun. Maksudnya masa pinjamannya. Ya. Jadi tapi dia kan nggak punya slip gaji, otomatis dia itu perlu namanya SIUP, TDP, domisili, rekening mutasi rekening koran 3 bulan terakhir usahanya, serta syarat-syarat apapun yang dibutuhkan oleh bank. Untuk karyawan sendiri itu lebih mudah memang tembusnya dibandingkan wira swasta, namun tetap perlu dicek mengenai BI checkingnya. Apakah BI checkingnya clear, apakah dia pernah ada tunggakan dari bank. Kalau dia pernah ada tunggakan dari bank, alangkah baiknya kalau segera dilunasi dan segera dibereskan. Jadi dia akan dicek apakah dia pernah telat bayar dan lain-lainnya. Kalau mereka yang tidak pernah telat bayar dan selalu melunasi tunggakan-tunggakannya, dia pasti BI checkingnya akan clear. Dan jika dia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank seperti minimal penghasilan dan lain-lain, pasti akan lebih mudah untuk tembusnya. Nah, maksimal plafon yang bisa diberikan oleh bank itu sekitar 80% sampai 90%. Tetapi dalam beberapa properti tertentu bahkan bisa sampai dengan 95%. Tergantung konsumen mengambil KPR pertama atau KPR kedua, kredit pemilikan rumah pertama atau kredit pemilikan rumah kedua atau seterusnya. Jadi itu mempengaruhi jumlah DP yang harus diberikan oleh konsumen. Jadi biasanya orang-orang tuh suka bingung gimana sih caranya menghitung gaji atau penghasilan yang diperlukan untuk supaya bisa kita tembus untuk KPR. Nah, biasanya cara menghitung yang umumnya ada di masyarakat adalah, yang diketahui masyarakat adalah minimal 1/3 dari gaji itu adalah plafon yang memang kita bisa ambil. Namun memang biasanya ada rumus lainnya, yaitu dari total penghasilan dikurangin oleh biaya hidup dikali rasio 70%, maka itu adalah plafon yang memang bisa diambil. Umumnya seperti itu. Namun tiap bank pasti akan mempunyai penilaian yang berbeda-beda. Maka akan lebih baik kalau kalian mengajak konsumennya, satu, memilih bank yang akan diajukan, kedua, kalian berkonsultasilah dengan marketing dari bank yang ingin mengajukan KPR-nya. Pasti akan dianalisa terlebih dahulu mengenai jumlah penghasilan serta kewajiban dari konsumennya. Akan dilihat plafon maksimal yang bisa tembus. Tentu pasti akan dianalisa lagi oleh analisis dari bank, plafon berapa yang bisa tembus, dan sisanya yaitu akan ditambah di DP. Dokumen-dokumen lainnya yang perlu diperhatikan selain daripada yang tadi telah disebutkan yaitu dokumen yang perlu dimiliki oleh pemilik properti. Contohnya seperti PBB, kopi sertifikat, IMB, dan dokumen lainnya yang terkait dengan legalitas rumah.
yang akan dibeli. Namun biasanya kalau memang konsumen kalian beli dari yang dimiliki oleh developer, biasanya kalian hanya perlu yaitu surat pemesanan rumah dari developer. Surat pemesanan rumah, dan nanti dia perlu untuk disubmit bersama dengan KTP, NPWP, kartu keluarga, slip gaji, dan surat keterangan kerja dari yang si pengaju atau konsumen yang beli. Ya, selain hal-hal tersebut, tentu kalian harus menginformasikan kepada konsumen juga untuk mempersiapkan beberapa biaya-biaya yang diperlukan untuk biaya KPR, seperti contohnya biaya provisi, administrasi, biaya asuransi tentu asuransi mengenai asuransi jiwa, dan biaya kebakaran serta biaya dari notaris. Nah, kalau ditanya berapa kisarannya, tentu berbeda-beda setiap orang, karena biaya tersebut bisa tergantung dari, apalagi asuransi itu biayanya tergantung dari umur dari si konsumen dan berapa plafon yang diajukan. Namun kalau misalkan ditanya, kita sih biasanya memberikan range harga kurang lebih dipersiapkan 5%. Ya, sekian itu aja sih dari kami. Jangan lupa untuk selalu berani bermimpi bersama Elite Pro. Terima kasih.